Assalamualaikum, selamat datang di Storytime with Bubun. Ada cerita apa ya hari ini? Yuk kita simak. Baitul Maqdis, Masjid Suci, oleh Ustadz Felix Yesiau dan tim Al-Fatih Studios. Di waktu duha seperti ini adalah waktu di mana Allah membagikan rezeki terbaik kepada hamba-Nya, termasuk juga kepadaku. Seringkali di waktu ini Allah menghantarkan sebagian rezekiku ketika perutku sedang lapar-laparnya. Oh iya, namaku Azam. Aku tinggal di kompleks Masjidil Aqsa, masjid suci ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Aku pergi ke dekat Gapura Barat, Qubatus Sohroh atau Kubah Emas. Namun, kali ini berbeda. Tempat makananku masih kosong. Mungkinkah aku telah melakukan sesuatu dosa yang menjadi penyebab terhalangnya rezekiku pagi ini? Tiba-tiba, dari arah bawah gerbang Qubatus Sohroh, seseorang memanggilku sambil berlari menaiki anak tangga. Azam! Aku kenal suara ini. Alhamdulillah, itu Salma. Dia anak solihah yang selama ini memberiku makan di Masjidil Aqsa. Tapi, kenapa dia datang lebih telat dari biasanya? Salma pun menceritakan penyebabnya kepadaku. Bahwa dia telah diusir dan dihalangi ketika akan memasuki masjid ini oleh orang-orang yang ingin merebut Masjidil Aqsa dari umat Islam. Salma pun menceritakan penyebabnya kepadaku. Bahwa dia telah diusir dan dihalangi ketika akan memasuki masjid ini oleh orang-orang yang ingin merebut Masjidil Aqsa dari umat Islam. Tahukah kalian, berbeda dengan dua masjid suci lainnya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa hari ini sedang dalam keadaan terjajah oleh Zionis Yahudi. Mereka telah merebut kota Baitul Maqdis atau Yerusalem dari umat Islam dengan cara yang penuh dengan kekerasan. Tetapi, apakah kalian juga tahu manakah yang disebut dengan Masjidil Aqsa? Apakah bangunan dengan kubah emas ini? Ataukah bangunan dengan kubah abu-abu ini? Masjidil Aqsa adalah semua yang berada di dalam garis merah, dengan luas area 14,4 hektar. Masjid Al-Kibli disebut juga Jami Al-Aqsa dan Qubatus Sohroh, kubah emas, serta pepohonan di dalamnya merupakan bagian dari Masjidil Aqsa. 1. Masjid Al-Kibli. 2. Qubatus Sohroh. Baitul Maqdis berarti nama sebuah kota yang hari ini disebut Yerusalem. Dan Baitul Maqdis juga nama sebuah masjid. Sebab nama lain dari Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa ialah masjid kedua yang didirikan di atas muka bumi setelah Ka'bah di Mekah pada masa Nabi Adam. Bangunan Masjidil Aqsa yang ada saat ini didirikan pada abad 7 Hijriah pada masa Kesultanan Umayyah. Ke tempat inilah Nabi Muhammad SAW dalam waktu semalam Allah perjalankan atau Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah. Dari tempat ini pula Nabi Muhammad SAW naik ke langit atau Mi'raj untuk menerima syariat salat 5 waktu langsung dari Allah. Inilah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah ganti dengan Ka'bah. Masjid yang keutamaannya lebih besar 500 kali dibanding dengan masjid biasa. Di tempat ini banyak peristiwa bersejarah para nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sayangnya, dalam penjajahan Zionisme, Masjidil Aqsa sering mereka nistakan. Mereka kerap menerobos masuk ke dalam masjid untuk menebar teror kepada umat Islam yang sedang beribadah. Mereka mengganggu dengan memukul para jamaah, merusak fasilitas masjid, hingga menembaki jamaah dengan gas air mata yang berbahaya. Namun, ketika semua itu terjadi, Masjidil Aqsa dalam keadaan terlupakan oleh sebagian besar umat Islam di seluruh dunia. Kebanyakan umat Islam kini seperti sedang tertidur. Bahkan di antara pemimpin muslim itu malah berkawan dengan para penjajah. Dan itu semua dikarenakan Zionis Yahudi telah lebih dahulu menjajah pemikiran umat Islam. Jauh sebelum mereka menjajah tanah Baitul Maqdis tempat Masjidil Aqsa. Gas air mata ini semakin membuat mata kami perih dan nafas menjadi sesak. Aku harus mencari tempat yang aman. Tapi Salma tidak bisa pergi dari sini.
sebab kaki palsunya patah akibat terjatuh ketika menghindari para penjajah itu. Salma terlalu berat, aku tidak bisa membawanya. Ya Allah, tolonglah kami. Hah? Ada apa? Alhamdulillah, Fatih telah menyelamatkan kami. Dia adalah adik Salma. Pertolongan Allah datang melalui kedatangannya. Kami harus berlindung secepat mungkin. Bahkan, kami sampai membiarkan buku catatan milik Salma yang terjatuh. Para penjajah itu menginjak-injak karpet masjid dengan sepatu kotornya. Juga memukuli orang yang sedang beribadah. Sementara di luar masjid, mereka menjarah dan merobohkan rumah-rumah warga Palestina. Dan bukan hanya aparat bersenjata, tetapi para pemukim ilegal Yahudi itu juga kerap mengganggu umat Islam di sana. Sehingga banyak warga Palestina yang harus mengungsi dari rumah mereka sendiri demi menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, saat situasi sudah lebih aman, aku berpisah dengan Salma dan Fatih yang akan pulang ke rumahnya. Maka aku pun kembali ke Masjidil Aqsa, lalu menjumpai kekacauan akibat serangan teror tadi sedang dibersihkan oleh para jamaah yang juga menjadi korban peristiwa itu. Tidak hanya kepada umat Islam, umat Nasrani pun juga merasakan kejahatan dari penjajahan atas Baitul Maqdis. Dan tidak pula hanya kepada manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan juga turut menjadi korban. Padahal sebelumnya, semua yang berada di Baitul Maqdis merasakan keadilan dan kedamaian selama berabad-abad, ketika wilayah ini masih berada di bawah penjagaan Islam. Sultan Abdul Hamid II adalah penjaga terakhir Baitul Maqdis. Esoknya di pagi hari, Allah membagikan rahmatnya dengan menurunkan hujan deras. Aku tertidur cukup lama, hingga akhirnya hujan pun reda. Tiba-tiba Salma mengisi makanan ke dalam tempat makan, dan hal itu membuatku terbangun. Tunggu, orang itu bukan Salma. Itu Fatih. Kenapa dia yang datang? Dan kenapa badannya dipenuhi dengan luka? Kemana Salma? Dan kenapa dia menangis? Kemudian Fatih bercerita kepadaku bahwa semalam pesawat tempur para penjajah itu membombardir pemukiman warga. Akibatnya banyak warga yang terluka, termasuk Fatih. Rumah mereka hancur, bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Banyak sekali warga yang rumahnya hancur menjadi puing-puing reruntuhan. Namun, setelah kejadian itu, warga tetap bertahan melawan penjajahan di kota ini. Sebab mereka tahu siapa lagi yang akan mewakili umat Islam kalau bukan mereka untuk berjuang secara langsung. Menjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa. Mereka tetap semangat tanpa berputus asa untuk melindungi Masjidil Aqsa. Terkecuali Salma. Sebab Salma telah syahid bersama syuhada yang lain akibat serangan itu. Sebelumnya, aku mengira betapa malangnya kehidupan Salma. Namun, kini aku lebih khawatir dengan bagaimana akhir kehidupanku. Karena Salma telah mendapatkan janji Allah. Dia tidak mati tetapi hidup di sisinya dan mendapatkan rezeki yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. Sementara itu, kita belum tahu seperti apa kondisi kita saat nanti umur kita ditutup. Salma memang sudah tidak bersama kita, tapi perjuangannya memerdekakan Baitul Maqdis berlanjut lewat Fatih adiknya. Seperti perjuangan Nabi Muhammad SAW yang terwujud di zaman Khalifah Umar bin Khattab, serta perjuangan Nuruddin Zanki yang terwujud di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum membebaskan tanah Baitul Maqdis dengan persatuan umat Islam, terlebih dahulu kita bebaskan pemikiran umat Islam yang terjajah dengan ilmu dan makrifat. Walaupun perjuangan ini masih sangat panjang, bukan berarti itu tidak akan terwujud. Sebab itu adalah janji Allah. Semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang berjuang. Alhamdulillah,
sudah selesai cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune terus di Storytime with Bubun ya. Dadah, Assalamualaikum.